Tuhan, kalau minggu lalu saya ulas sedikit firman Tuhan yang disampaikan bahwa Tuhan itu memberikan kita keleluasaan, memberikan kita kebebasan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan kita. Dan tentunya Tuhan mau setiap keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau ambil keputusan yang seturut kehendak Tuhan, seturut rencananya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Pasti di depan kita, meskipun masa kesesakan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita ambil keputusannya siapa? Kita sendiri. Seringkali kita ambil maunya kita sendiri. Dan berapa kali keputusan yang kita ambil itu gak sesuai dengan maunya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu selalu mengarahkan kita, selalu mengajari kita untuk mengambil keputusan yang benar. Tergantung kita mau peka apa enggak, tergantung kita mau nurut apa enggak. Karena itu minggu lalu dikatakan kalau mau ambil keputusan yang benar, yang pertama harus hidup dalam, ini ada hadiahnya 4 di sini Bapak Ibu, saya pinjam 1 boleh kok nanti. Kan Bapak Gembala juara 2 toh, tak pinjam nanti sama saya. Yang pertama hidup dalam damai. Loh Bapak Ibu, yang ingat malah Pak Sirait Bapak Ibu. Hidup dalam damai, bukan hidup dalam pertengkaran, bukan hidup dalam permusuhan. Dan saya temui Bapak Ibu, memang menyampaikan firman Tuhan itu langsung diuji. Dan saya temukan juga banyak orang Bapak Ibu, di dalam 1 minggu ini, termasuk saya sendiri, banyak orang yang hidup itu di dalam panas hati. Banyak orang yang hidup itu di dalam emosi. Banyak orang yang hidup itu tidak bisa mengendalikan diri. Dan firman Tuhan itu ternyata benar Bapak Ibu. Ketika orang tidak bisa mengendalikan diri, ketika ia dikuasai oleh amarahnya, ketika ia dikuasai oleh emosinya, bisa ambil keputusan yang baik? Gak bisa. Bisa mengeluarkan perkataan yang baik? Gak bisa. Bisa mengeluarkan sikap yang baik? Gak bisa. Bahkan di muka umum. Termasuk saya. Minggu lalu saya sempat cerita, mama saya pulsanya dikuras. Enggak langsung banyak Bapak Ibu. 1.000 gitu kan ya. Mama saya WA saya dari atas saya celotein. Iya kan? Enggak tahan emosi, enggak tahan marah. Masa 1.000 aja kok dihitung-hitung. Anggap amal gitu kan ya. Saya celotein Bapak Ibu, saya ngomong, mama ini katanya paling sabar, tapi masa pulsa 1.000, mama ini bukan pelitnya. Biasa kan ibu-ibu kan gitu toh. Mama ini bukan pelitnya, tapi enggak rela. Lihat terus bedanya. Gitu kan dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Berapa hari kemudian Bapak Gembala ngomong sama saya, Nyo tolong isiin papa pulsanya. Saya sudah cek paketnya sejumlah sekian. Saya ngisi pulsa itu ngepres Bapak Ibu. Setelah saya hitung-hitung, wah ini setelah saya isi pulsa ngepres, pas pulsanya cukup. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika waktu saya sudah isi pulsa, saya mau paket, loh saya isi pulsanya kan 55.000. Iya kan? Tetapi kenapa kok yang masuk cuma 51.000? Kurang berapa Bapak Ibu? 4.000. Amal. Masa deposit beli lemper sama beli risoles, masa uang 4.000 aja dihitung gitu kan Bapak Ibu. Tetapi apa yang ada dalam hati saya? Karena saya itu ngisi ngepres Bapak Ibu, supaya enggak usah menghemat gitu loh Bapak Ibu. Sudah ngisi pakai ini gitu ya. Bukan pelit Bapak Ibu saya, enggak, tapi saya ngepreskan supaya efektif. Maka saya ambil teleponlah customer service. Dalam hati yang penuh emosi. Ada damai? Enggak ada damai. Tapi untung saya enggak teriak-teriak. Pak, iki pulsa iki apa? Sampai mungkin satu gereja dengar gitu kan ya. Pak, iki pulsa apa iki? Kurang 4.000 gitu kan ya. Ada orang itu kalau marah itu teriak. Sampai satu halaman dengar gitu kan ya. Tapi untung saya ini panasnya di sini Bapak Ibu.
Sakitnya di mana? Nah, sakitnya tuh di sini. Hanya gara-gara pulsa 4.000 lebih sakit daripada sakit gigi Bapak Ibu. Maka saya telepon CS-nya, saya bilang, Mbak, Anda ini gimana sih? Masa kita isi pulsa 55.000, kok yang muncul cuma 51.000? Adik mbaknya nggak bisa kasih jawaban. Mohon maaf, pulsanya ngisi kapan ya Pak? Oh, mohon maaf isinya berapa? Lah kan ada historinya situ. Tambah jengkel Bapak Ibu. Bapak Gembala yang kadang biasanya kalau perhitungan tuh jeli bilang sudah. Ternyata Bapak Ibu, untuk sejaman sekarang ini hidup di dalam damai itu enggak gampang. Makanya saya salut, saya menemukan beberapa orang yang di dalam gereja ini, meskipun mungkin hatinya penuh tekanan, meskipun hatinya penuh dengan amarah, meskipun keadaannya tidak enak, mungkin dari luar, mungkin dari dalam, tetapi bisa tetap senyum. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makanya kalau dididik di sini bersyukur. Tadi pagi ada jemaat yang mengatakan, bosku suka marah-marah, tapi karena dididik oleh firman, makanya kuat. Makanya kita lihat pemenang lomba nomor 1 siapa? Ibu A. Apa rahasianya? Waktu lomba senyum. Waktu lomba senyum. Ibu Gembala tanpa ekspresi. Tidak menang. Bapak Gembala terganggu dengan penggoda-penggoda permainan tali. Tidak menang. Tapi Ibu Alek, dengan segala keadaan dan kondisi, angin puyuh, angin beliung, cuma senyum. Juara 1. Makanya Bapak Gembala tadi diundur karena apa? Hadiahnya spesial. Ini gambaran hidup Bapak Ibu. Tapi ini gambaran hidup Bapak Ibu. Setiap orang yang bisa mengendalikan emosinya, bisa hidup dalam damai, pasti dia akan keluar jadi pemenang. Sudah selesai Bapak Ibu. Itu loh kalau kita mau ambil langkah yang betul. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu Tuhan berkata lain. Kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama, kita imani sama-sama, dan pulang dari tempat ini kita lakukan. Ya. Saya sudah salah di bagian pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya apa? Kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Ini yang paling penting, sesungguhnya waktu kapan? Ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang apa? Tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Yang Rasul Paulus mau tekankan saat ini, kalau minggu lalu saya berbicara firman Tuhan, bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan itu yang benar. Khususnya dalam keadaan seperti ini. Dan hari ini masih bersambung. Ketika kita sudah mendapatkan cara untuk mengambil langkah-langkah keputusan yang benar. Tapi kan kita itu mengambil keputusan kan bukan hanya hari ini Bapak Ibu. Besok kita baca ayat ini hari ini. Lusa kita baca ayat ini hari ini. Kita juga harus mengambil keputusan tiap hari. Nah sekarang hari-harinya bukan tambah baik Bapak Ibu. Sekarang hari-harinya tambah jahat, betul apa betul?
Tadi pagi ada kesaksian ketika seorang anak muda yang dihimbau sama orang tua calon mertuanya. Kamu enggak gereja kan? Kamu online kan? Kalau yang ngomong orang seberang, kalau yang ngomong orang enggak kenal Tuhan, it's okay Bapak Ibu. Tetapi kalau yang ngomong anak Tuhan, kalau yang ngomong orang yang percaya Tuhan, itu sebuah masalah. Harusnya dia senang. Justru dia akan dukung. Oke, saya dukung kamu. Tapi ingat pakai protokol. Betul apa betul? Makanya Alkitab katakan antikris itu munculnya dari mana? Dari dalam. Dan saatnya udah gak lama lagi Bapak Ibu. Jangan hanya dilihat, oh ini virus corona. Setelah ini ada lagi Bapak Ibu. Wong sekarang aja begini udah gak pergi gereja. Setelah ini muncul, saya lihat bulan Juni muncul virus flu babi. Ayo, berani makan babi? Munculnya di mana? Di Cina lagi. Muncul flu kelelawar, lo bayangkan orang Manado semua tutup nanti tokonya. Lo paniki. Belum lagi nanti Bill Gates ngomong virus ini akan bertambah jahat. Karena apa? Iklim yang membawanya. Bapak Ibu, kalau ini virus mungkin biasa, ketika dia didorong oleh iklim, dia lebih jahat lagi Bapak Ibu. Kira-kira gereja bakal tutup? Enggak tutup Bapak Ibu. Nah karena itu bagaimana Rasul Paulus ngomong sama kita sore hari ini. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kita terima. Hari ini kita terima kasih karunia besar Bapak Ibu. Kita masih bisa beribadah itu kasih karunia. Saya pun bisa berkhotbah hari ini itu kasih karunia. Bapak Ibu masih bisa kerja itu kasih karunia. Bapak Ibu enggak dipotong gajinya itu kasih karunia. Dipotong gajinya pun itu kasih karunia. Tapi Tuhan janji dia tidak akan pernah membiarkan engkau minta-minta. Dia enggak akan pernah membiarkan engkau tidak makan. Dia tidak pernah membiarkan engkau tergeletak. Asalkan engkau mau apa? Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Jadi kasih karunia sekarang enggak hanya ngomong keselamatan Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan sore hari ini. Rasul Paulus ngomong, jangan engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Bersyukur kita bisa ibadah. Makanya kita butuh Bapak Ibu bagaimana bisa bertahan. Setiap keputusan yang kita ambil tuh nanti ujungnya sampai tank. Tadi Bapak Gembala ceritakan Ibu Sirait 70 tahun. Sampai tank Tuhan datang. Dia tetap menemukan kita tetap setia. Karena itu hari ini Bapak Ibu ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan di situ, mundur ayat yang ketiga dulu, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dan menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan selanjutnya. Rasul Paulus sekarang sudah kasih gambaran bahwa di kemudian hari nanti, tangkap Bapak Ibu, bahwa di kemudian hari nanti dalam segala hal, baik itu dalam penjara, dalam aniaya, dalam tekanan, dalam himpitan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, dalam kesusahan, jangan sia-siakan. Tadi kan kita nyanyi, Yesus telah mati bagiku, Dia yang menebus dan ampuniku. Kalau kita ingat Bapak Ibu, pengorbanannya, kita ingat dia punya pengorbanan itu lebih dari segalanya. Karena itu saya kasih tahu hari ini, firman Tuhan beritakan, jangan sia-siakan. Rasul Paulus melalui firman-Nya dia katakan jangan sampai
tersandung. Hati-hati Bapak Ibu, banyak orang tersandung. Banyak hamba Tuhan tersandung, banyak anak Tuhan tersandung, khususnya dalam zaman sekarang ini. Banyak orang tersandung Bapak Ibu. Karena itu makanya kenapa Bapak Gembala terus tekan, ayo ibadah. Terus tekan ayo ibadah supaya jangan tersandung, supaya jangan jatuh. Karena apa? Mutiara yang kita dapatkan ini lebih besar daripada hanya sekedar kita tersandung Bapak Ibu. Yesus ini lebih daripada segalanya. Jangan sampai tersandung. Ayat yang kedua dikatakan, justru Paulus apa? Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya kapan? Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini, hari penyelamatan itu. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah saatnya perkenanan Tuhan dinyatakan. Kita kan kepingin toh Bapak Ibu melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan itu apa? Kebaikan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu apa? Kemurahan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu apa? Pertolongan Tuhan. Siapa yang hari ini mengalami perkenanan Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan Tuhan terima kasih. Perkenanan itu di saat kita nggak bisa melihat keadaan seperti ini, di saat nggak ada jalan, tapi Tuhan buka jalan, itu perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Dan hari ini Rasul Paulus katakan ini loh sekarang saatnya Tuhan ingin memperkenankan kita. Tuhan ingin menyatakan perkenanannya. Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Bapak Ibu mau terima perkenanan Tuhan? Kapan waktunya? Sekarang. Tapi perkenanan Tuhan itu datang. Perkenanan Tuhan itu terjadi bukan di saat yang enak Bapak Ibu. Tangkap ini Bapak Ibu. Di mana sih coba ketika orang mengalami masa-masa kejayaan bisa bertumbuh? Salomo ketika mengalami masa kejayaan, yang terjadi apa? Hidupnya hancur. Daud ketika dia mengalami masa keenaan, masa yang ketika dia nggak berperang, apa? Jatuh dalam perzinahan. Tetapi lihat ketika orang dihimpit begitu rupa, ketika orang ditekan begitu rupa, ketika orang di dalam kesesakan begitu rupa, justru ketika orang itu berharap sama Tuhan, Tuhan menyatakan apa? Perkenanannya. Jadi hari ini kalau kita hidup susah, bukan karena kebodohan kita. Makanya jangan jadi orang bodoh. Anak-anak muda gak boleh bodoh di sini. Saya bersyukur anak-anak IT di belakang sudah agak canggih sekarang. Meskipun ya Bapak Ibu tadi pagi ada sedikit bocor di dalam pujian-pujian. Suatu saat tadi pagi itu ketika sudah di-upload, ya kan? Ketika sudah di-upload videonya yang puji-pujian. Saudara Alfred ngomong sama saya, Dre, yang lihat 100 lebih ribu. Saya langsung melek mata saya Bapak Ibu. Ngelihat viewer itu Bapak Ibu, ya maksudnya ketika ngelihat video kita dilihat, ya oke lah enggak usah dilihat sampai habis Bapak Ibu. Dilihat aja sama orang, senang apa enggak? Senang toh, ini yang lihat 111 ribu sekian. Bayangkan, Surya Kebenaran sudah tembus ratusan ribu gitu kan ya. Saya sengaja lempar sama yang tadi pagi rekaman. Kamu lihat hasil rekamanmu, yang nonton 100 lebih ribu. Tapi lihat bocor. Iya kan, saya ngomong sama si Anita. Bocor si Anita. Masa ada orang nyanyi-nyanyi muncul, hore, hore, hore. Gitu kan ya. Novi. Yang sini lagi nyanyi, ku tahu rencanamu, Novi. Tapi untung, anak kaum muda sekarang, anak Surya Kebenaran enggak bodoh Bapak Ibu. Dia enggak langsung percaya. Dia langsung tunjukkan, kok salah itu. Yang benar baru dilihat 4 orang. Baru saya bilang, memang hebat kamu. Itu loh. Asal kita ini kita enggak miskin, kita ini enggak hidup jatuh karena kebodohan kita. Makanya kita enggak boleh bodoh. Enggak boleh gampang percaya. Anak-anak muda sekolah baik-baik. Anak muda jeli baik-baik. Supaya apa? Kita enggak nanti jadi orang bodoh. Amin. Saya bersyukur. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan, dikatakan inilah saatnya ketika ada kesusahan besar, ada kesesakan besar, disitulah perkenanan Tuhan akan muncul. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan nanti di akhir zaman,
ketika itu ada kesusahan besar, ada persoalan yang besar dan sedikit lagi waktunya, justru di situ kita lihat Roh Kudus bekerja luar biasa. Justru di situ kita bisa melihat Tuhan, melihat karyanya Tuhan. Karena sore hari ini jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Selama kita hidup benar, teruskan langkahmu, minta hikmat Tuhan. Pasti kita akan melihat hal-hal yang baik. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita mau hari ini. Bagaimana caranya supaya hidup kita itu bisa dikenan sama Tuhan. Mau dikenan Tuhan? Mau dikenan Tuhan? 2 minggu yang lalu firman Tuhan katakan, ketika engkau dikenan, makan, minum, kesenangan, tidak usah bingung, Tuhan kasih. Hari ini Paulus katakan, pada waktu aku berkenan, bukan pada waktu kamu berseru. Tetapi kalau orang berseru itu bisa semua bisa teriak Bapak Ibu. Di luar sana juga tiap hari teriak-teriak sampai ke langit-langit. Tapi apakah dikenan Tuhan apa enggak? Tapi hari ini, pada waktu aku berkenan, maka aku akan mendengarkan engkau. Bapak Ibu kepingin enggak? Kita cuma ngomong sedikit aja sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan jam tangan Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan buah duren Tuhan. Tuhan, aku minta. Kesia ngomong kemarin, aku ini ulang tahun, mamaku ini ulang tahun. Kesia kesaksian, aku ini ulang tahun. Mamaku ulang tahun. Aku kepingin membelikan mamaku kue tart. Tapi dia nggak mau ngomong saya, dia nggak mau ngomong sapa-sapa. Dia hanya ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau membelikan mamaku kado ulang tahun. Apa? Kue tart. Dia belum bekerja, ya magang oke. Tetapi dia kan kasnya kan habis terus Bapak Ibu, dikuras terus. Gitu kan ya, ada yang tukang nguras soalnya. Kan saya kan bagian kuras kamar mandi biasa gitu Bapak Ibu ya. Dikuras terus. Jadi suatu saat ketika dia berdoa, tiba-tiba, lah itu Bapak Ibu, tiba-tiba ketika doanya dikenan sama Tuhan, doanya itu berkenan itu menyenangkan hati Tuhan. Cocok, plek. Coba saya tanya kalau Devina ngomong sama Pak Daniel, Pak, aku mau gini loh Pak, kalau hatinya Pak Daniel sama Devina itu, duh anak ini kok nyeneng no aku sih, duh anak ini kok baik sama aku sih, duh kok keinginannya ini baik sih, kira-kira Pak Daniel banting kepala enggak untuk memberikan? Pasti. Enggak mungkin enggak, kalau enggak itu tanda tanya. Apalagi lihat modelnya Pak Daniel gini, sabar, baik, luar biasa, amin dalam nama Yesus. Pasti sama ketika waktu dia berdoa seperti itu, tiba-tiba dikasih pekerjaan. Apakah pekerjaannya untung melimpah? Enggak, cukup buat beli kue tart, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan mendidik dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau dikasih lebih-lebih nanti beda. Tapi Tuhan kasih plek persis. Karena itu anak-anak muda di tempat ini, belajar hidup berkenan, belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Tadi dikatakan di situ, ketika aku berkenan, maka aku mendengarkan. Mau didengar doanya? Hidup berkenan. Kasih tahu kanan kirinya, ayo hidup berkenan yuk. Ayo hidup berkenan yuk. Kita harus hidup berkenan Bapak Ibu. Kalau kita hidup berkenan, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup berkenan? Tadi dikatakan ayat yang pertama, jangan engkau membuat sia-sia kasih karunia Allah. Dalam bahasa lain, melalui Paulus Tuhan ngomong, tolong umatku, tolong anak-anakku, engkau harus pegang teguh kasih karunia itu, jangan engkau sia-siakan, jangan engkau tukar dengan apapun juga. Tuhan mau sore hari ini kita di masa-masa seperti ini harus bertahan teguh dalam Kristus. Itu dulu Bapak Ibu. Bertahan teguh. Tampilkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Berdirilah teguh.
jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mau jangan kita sia-siakan karunia, kasih karunia yang Tuhan kasih. Artinya apa? Dia mau kita pegang teguh, Bapak Ibu. Sore hari ini kita nggak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ketahuilah keadaannya pasti semakin jelek. Keadaannya semakin memburuk. Tapi justru di balik keadaan yang memburuk itu, Tuhan akan nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita kan juga mengalami itu Bapak Ibu. Dalam keadaan yang terjepit kanan kiri kita masih bisa hidup. Kita masih bisa, Bapak Ibu, zaman sekarang orang prinsipnya bertahan saja bisa, bertahan saja itu sudah hoki Bapak Ibu. Bertahan saja sudah untung. Dipotong gajinya itu sudah untung Bapak Ibu, daripada kehilangan pekerjaan. Tapi saya dengar jemaat Surya Kebenaran, mungkin yang dipotong gajinya nikmatilah dulu, jalanilah dulu. Tapi saya dengar jemaat Surya Kebenaran malah ada yang mengalami peningkatan. Malah ada yang dikasih pekerjaan lebih bagus lagi. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Karena zaman sekarang ini orang bertahan saja. Jeurip, bahasa Jermannya, jeurip. Ya kan? Bahasa Belandanya, sek napas. Itu bersyukur. Tapi Tuhan janji. Ketika kita sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan, kita nggak hanya urip Bapak Ibu, tapi kita akan maju naik ke atas. Karena apa? Itu yang Roh Kudus katakan, di akhir zaman itu Tuhan akan memberikan pekerjaannya 2 kali lipat. Makanya ayo kita hidup berkenan sama Tuhan. Hidup mempertahankan teguh, jangan goyah oleh apapun juga. Hari-hari ini apa yang menggoyahkan kita? Anak-anak muda yang tadi Bapak Gembala heran, selama berapa bulan ini selalu ngomong tentang yang jomblo terus. Apakah mungkin, Bapak Ibu, biasanya kalau gembala itu sudah mulai mengeluarkan doa, itu bukan atas kehendaknya sendiri. Pasti sekali tidak ada tuntunan dari Roh Kudus. Apakah ada dari tempat ini yang mulai karena mungkin kelamaan menjomblo, mulai agak sedikit bergeser? Maybe Andre? Maybe siapa? Maybe siapa? Hari ini Tuhan bilang jangan goyah. Khususnya para wanita. Wanita mana? Gitu kan ya. Karena apa? Wanita itu betul-betul harus menjaga hidupnya. Saya nggak tahu berapa banyak yang sudah mulai goyah sekarang. Duh, aku kok gak ditembak-tembak ambil cowok sih. Padahal aku ayu loh, aku dandan apik loh. Biarin. Nanti tepat pada waktunya Tuhan akan menggerakkan hati seseorang. Iku loh. Nah, itu loh Bapak Ibu. Laki-laki juga jangan karena sudah lama enggak pacaran, menjomblo terlalu lama. Asal hajar. Apapun itu, pekerjaan juga jangan goyah. Tapi dikatakan berdirilah teguh. Kita buka sama-sama Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yang Tuhan mau itu apa? Di dalam hidup perkenanan akan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-11, tetapi kami ingin supaya apa? Kamu masing-masing garis bawah apa? Menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat yang ke-13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa apa? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat yang ke-14, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini perhatikan ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat yang ke-11 dikatakan tetapi supaya
Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Sekarang yang Tuhan lihat, bagaimana caranya berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana keputusan kita yang benar itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin melihat apa? Kesungguhan kita. Ditunjukkan. Orang kalau mencintai wanita, saya pakai gambaran yang gampang. Orang kalau ingin ngesir wanita, orang kalau ingin menunjukkan sayangnya kepada seseorang wanita, nggak hanya sekedar apa? Ngomong, I love you, wo I ni. Zaman sekarang wanita-wanita pinter loh Bapak Ibu. Kalau cuma gombal, tok semua pinter gombal sekarang. Saya jago gombal Bapak Ibu. Tapi sekarang yang dibutuhkan bukti. Kalau kamu cinta sama aku, buktinya apa? Kalau cuma me-HP-in orang tok semua bisa Bapak Ibu. Sekarang buktinya apa? Kita dengan Tuhan ingin melihat keseriusan kita itu seberapa. Tuhan ingin melihat kita itu kalau mau berubah itu seperti seriusnya seperti apa. Bukan hanya di mulut tok. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Tuhan mau show me, ya kan? Show me your action. Wanita pun pasti kalau kepingin cari pacar, show me your action. Bukan ngomong tok, tanya kamu lagi apa, kesuwen belikan makanan. Tapi kan ada caranya. Itu setuju itu Bapak Ibu. Datang pada papa mamanya, langsung tembak papa mamanya, beres nikah. Gitu kan ya? Itu kelemahan saya Bapak Ibu. Datang pada papa mamanya. Beres Bapak Ibu. Apalagi kalau papa mamanya sudah lihat, Pak erek sinyoy kire. Datang. Nah ini kok jadi ngomong perjodohan Bapak Ibu. Ini kita ngomong keseriusan dengan Tuhan Bapak Ibu. Serius. Ayo tunjukkan, keberanian kita tunjukkan. Kok keberanian? Ini jadi karena tadi mau nembak perempuan makanya keberanian. Enggak, ini bagaimana dengan Tuhan kita berkenan. Abraham dikenal dengan apa? Kesabarannya. Ayo, sudah kita sabar atau belum? Orang sabar itu disayang Tuhan. Abraham sabar, disayang Tuhan. Meskipun sempat salah ambil keputusan. Ketika dia salah ambil keputusan, ada percekcokan yang terjadi sampai hari ini. Tapi ketika dia mau sabar Novi itu kan sabar Bapak Ibu. Dia tunggu kapan itu tali turun. Sambil senyum. Coba kalau sambil jengkel, kesuwen, tarik, wah gitu kan dia. Ada lagi, wah gitu kan dia. Berbagai macam reaksi Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena gak sabar, kepingin mendapatkan hadiah utama gitu kan ya. Tapi lihat ketika Bu Alek, ya kan Novi, ketika dia tunggu orang-orang ini, ditarik-tarik, dia sambil senyum. Dia bekerja sama dengan kerupuknya. Kerupuk, sabar ya, tunggu ya. Habis ini kamu turun tak makan. Dengan senyum Bapak Ibu. Ketika turun dia gigit. Ibu Gembala sabar, cuma kurang senyum. Coba senyum, menang Bapak Ibu. Iya kan? Coba senyum dulu kanan kiri. Nah, senyum dulu dong. Senyum kita itu manis-manis Bapak Ibu. Ketika senyum ada kemenangan. Ketika sabar ada kemenangan. Coba gak sabar. Coba jengkel. Coba emosi dalam hati. Gak bisa menang. Gak bisa ambil keputusan. Yang ada apa? Marah. Makanya saya ngomong sama anak kaum muda di sini. Satu orang. Kamu kalau mau jadi orang hebat, contohlah ketika orang itu di rumah ada masalah, ketika orang itu mungkin habis berkelahi dengan anaknya, atau habis berkelahi dengan istrinya, atau habis berkelahi dengan suaminya, atau habis berkelahi dengan mantunya atau mertuanya, tapi dia bisa tetap senyum walaupun hatinya mungkin lagi bededek. Bahasa Belanda, bededek. Itu loh hebat. Tetap senyum, tetap bersuka cita. Untung Jemaat Surya Kebenaran semuanya begitu. Ada masalah tetap senyum. Ya kan?
Ada masalah tetap sukacita, makanya semua dikenan Tuhan, makanya jemaat surga kebenaran semua diberkati. Sampai tadi dikatakan di Abraham tadi, sebab apa? Karena apa itu ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Makanya jemaat surga kebenaran dapat semua janji Tuhan, karena apa? Semua murah senyum, karena apa? Meskipun ada masalah, meskipun ada emosi, tapi tetap senyum. Itu penting Bapak Ibu zaman sekarang. Kemudian dikatakan apa? Di dalam kesetiaan, di dalam apa? Keseriusan, tapi yang paling penting saat ini di dalam pengorbanan. Rasul Paulus katakan tadi, dalam penjara, dalam dera, dalam tekanan, dalam kesesakan, ayo tunjukkan bahwa engkau serius ikut aku. Jadi sekarang kita naikkan standar Bapak Ibu. Datang ibadah bukan hanya nyanyi, bersyukur, pulang. Enggak, tapi melalui apa? Action, ada perbuatan. Bukan hanya di sini, di luar sana. Jangan contoh saya Bapak Ibu. Gara-gara pulsa 4.000 marah-marah sama orang. Padahal orang itu enggak tahu apa-apa loh. Yang salah sistem kok. Tapi saya marah-marah. Ini masih juga belum bisa dicontoh. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan ini, pulang dari tempat ini bukan hanya mulut kita, tapi kita lakukan dengan perbuatan kita. Tunjukkan serius bahwa kita itu ingin berkenan dengan Tuhan. Kita itu pegang Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya kita datang ke tempat ini bukan hanya rutinitas. Biasanya sore nggak pernah penuh kayak gini Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya karena perjamuan kudus saya tahu. Tapi saya imani karena Bapak Ibu butuh Tuhan. Dan orang yang berharap sama Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ulangan 33 ayat yang ke-23. Tampilkan di situ. Ulangan 33 ayat yang ke-23 tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan apa? Berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Naftali, bukan Yusuf, bukan siapa-siapa, tapi kok kenapa Naftali? Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan dan penuh dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu, berkat jangan hanya diartikan uang tok. Keluargamu penuh sukacita, damai sejahtera itu berkat. Kita sehat, tidak darah tinggi, darah rendah, darah merah, darah putih, darah kental, itu kita bersyukur. Lihat Bapak dan Ibu Sirait, mungkin mereka sekarang mungkin bukan konglomerat yang rumahnya besar, tapi lihat mereka berdua kemana-mana bersama. Mereka berdua kemana-mana bisa senyum, itu berkat loh Bapak Ibu. Dan hari ini saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih tahu, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Naftali itu kalau kita lihat, namanya itu artinya apa? Berjuang. Arti namanya itu apa? Bergulat. Nama artinya itu apa? Bertanding. Naftali ketika dia mau bergulat, berjuang, bertanding, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan berarti berjuang itu, bertanding itu ngajak tawuran Bapak, bukan. Tuhan tuh cinta damai, bukan berarti bergulat kayak wrestling gitu, itu berkenan, enggak. Dia bergulat dengan apa? Dengan pergumulan yang dihadapinya. Dengan pergumulan yang dihadapinya dia tetap bergulat, dia tetap bergumul dan tetap pegang Tuhan sungguh-sungguh. Dia tetap tidak tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Makanya dia kenyang dengan perkenanan Tuhan. Hari ini apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun perjuangan yang kita hadapi hari ini. Kalau kita tahu ujungnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu tujuannya itu untuk kekekalan. Terus bergulat, terus berjuang, terus pegang Tuhan. Endingnya nanti Tuhan pasti buat yang baik dalam kehidupan kita. Simple Bapak Ibu, amin. Jangan kayak bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan apa? Yang ada dalam pikiran mereka itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Yang ada dalam pikiran mereka itu Tuhan mau menyenangkan aku apa? Tuhan mau bikin aku apa? Sekarang balik pikirannya Bapak Ibu. Berkenan sama Tuhan itu artinya apa? Apa yang kita buat itu menyenangkan hati Tuhan. Diterima Tuhan.
Apa yang kita persembahkan seperti persembahannya Habel itu disenangi oleh Tuhan. Bukan jumlah, tapi Tuhan tahu hatimu. Bangsa Israel yang ada dalam hatinya, aku dibawa Tuhan pergi ke sana tujuannya untuk menikmati susu, madu, harus enak terus. Tetapi begitu nggak cocok sama hatinya, mereka pilih dewa lain, mereka pilih dewa Babel. Makanya kenapa bangsa Israel itu kental sekali dengan penyembahan-penyembahan berhala. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang sudah mulai masuk kegerakan-kegerakan zaman akhir. Anak-anak muda hati-hati, kalau kalian tidak hati-hati kita terbawa arus. Mereka sekarang sudah terang-terangan, kemarin saya bilang sama anak kaum muda, kegerakan mereka ini udah terang-terangan. Mereka kalau ada sesuatu pasti ngomong kok. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Simpsons Bapak Ibu, film yang kartun-kartun itu, seakan-akan film kartun Bapak Ibu. Tetapi kok tahu mereka, suatu saat ada presiden di Amerika, yang sekarang presiden, mereka udah gambarkan di film itu. Itu kan tidak mungkin kalau dia yang jadi presiden. Tapi kok bisa jadi presiden? Itu mereka udah bikin filmnya beberapa tahun lalu. Di film yang sama, mereka udah pernah bikin filmnya akan ada satu virus yang membuat orang-orang itu serba kesusahan. Sekarang ada virusnya. Dan yang terbaru, mereka udah bikin film itu lama. Kalau itu film namanya The Simpsons, tiba-tiba dia sedang bawa bom, bawa dinamit masuk ke sebuah gudang. Dan ketika dia ada dalam gudang itu tiba-tiba terbakar, boom. Barusan kan ada peristiwa apa itu, bom apa itu? Yang di Lebanon. Kok mereka tahu? Berapa saat yang lalu Pak Alek khotbah, virus corona itu udah dinubuatkan berapa belas tahun atau berapa puluh tahun yang lalu. Apakah itu sebuah kebetulan? Enggak Bapak Ibu, mereka tuh sudah ngomong duluan. Nanti ke depan akan terjadi ini. Di belakang mereka itu adalah orang-orang yang ingin menguasai, yang nanti satu saat akan jadi antikris. Jadi jangan hanya dipikir, oh kebetulan. Enggak. Dan saatnya udah dekat. Saya kembali lagi. Bangsa Israel, dia memilih dewa lain, memilih yang lain. Karena apa? Hatinya enggak cocok sama Tuhan, hatinya enggak senang. Bapak Ibu hari ini mungkin digembalakan Tuhan di tempat ini. Tetapi ketika firman itu enggak cocok dengan hatimu, ketika firman itu enggak cocok atau mungkin pengajaran enggak cocok atau mungkin ditegur atau apa. Kalau engkau sudah yakin ditaruh di tempat ini, berdoalah, berjuanglah, bergumullah sampai nanti Tuhan datang. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan melihat hal yang baik daripada Tuhan. Amin. Terus berjuang, terus bergumul. Roma 8 ayat yang ke-31, kita harus tahu rahasia ini Bapak Ibu. Dikatakan Roma 8 ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang saya maksudkan Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi selama itu di dalam relnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, ujungnya mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Jadi sore hari ini mau serius ya Bapak Ibu ya, mau menunjukkan keseriusannya sama Tuhan ya. Saya percaya mungkin ada yang capek, dari atas ini kelihatan ngantuk gini. Dari atas ini kelihatan ada yang sibuk main HP sendiri, ada yang sibuk apa sendiri. Hari ini kita berubah. Tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kesetiaan kita. Abraham sabar kok. Ketika Abraham sabar dia nanti Tuhan tuh tidak pernah tidak tepati janjinya. Dia diberkati Tuhan, dia diangkat Tuhan. Saya percaya jemaat Surya Kebenaran, sekarang waktunya, hari ini ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita ngomong aja sama Tuhan. Tuhan apa dengar. Dan Tuhan apa turun tangan. Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana hidup kita supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Yang terakhir poin A.
Ya, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Lukas 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-13 dan yang ke-14 dikatakan di situ. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, damai apa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam damai sejahtera, orang yang hidup di dalam ketenangan, orang yang hidup berdamai. Itu minggu lalu yang saya sampaikan. Ketika orang bisa berdamai, bisa ambil keputusan yang baik. Ketika orang itu bisa tenang, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi katanya Bapak Gembala kalau cincang gitu kan ya, bukan daging cincang, bukan. Tapi kalau cincang, Bapak Ibu bisa tukar pikiran sama orang yang lagi panas hati? Gak bisa kan? Kita ngomong apapun pasti dijawab. Kita ngomong apapun pasti ada pembenarannya. Betul? Tapi kalau orang ngomong sama orang yang hatinya adem, ngomong sama orang yang mungkin ada masalah tapi tetap senyum, bisa tetap mengendalikan dirinya, bisa komunikasi, bisa. Makanya anak-anak muda kalau pilih pasangan jangan doakan. Kalau sekarang mungkin pasanganmu emosian tingkat tinggi, doakan supaya bertobat, entah yang laki entah yang perempuan. Karena orang yang emosi itu pasti gak akan bisa diajak kerja sama. Tapi kalau yang belum punya pasangan, berdoalah, minta sama Tuhan yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Beda, lemah lembut, lemah gemulai beda. Yang perempuan minta Tuhan kasihlah aku pria yang lemah lembut, baik hati, dan mencintai aku apa? Kayak lagu Bapak Ibu. Yang pria mintalah wanita yang lemah lembut dan smart. Jangan lemah lembut tok Bapak Ibu. Kalau lemah lembut tok enggak smart piye Bapak Ibu. Smart itu pinter ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau kurang pinter berguru sama Ibu Ivon, gurunya di situ, sama Pak Hengki, gurunya di situ. Nah, hidup dalam damai artinya apa? Hidup dalam kesatuan. Bapak Ibu kita enggak bisa jalan sendiri sekarang Bapak Ibu. Kalau mau hidup berkenan sama Tuhan, kita harus hidup bersatu. Kalau orang hidup bersatu, pasti bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang hidup bersatu, pasti ada hasilnya. Kita ini bukan manusia super. Makanya Tuhan bilang ketika Tuhan naik ke sorga, dia kirimkan siapa? Penolong yaitu Roh Kudus. Ini yang paling penting dulu. Kalau mau hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, harus tahu maunya Tuhan apa. Harus tahu kehendaknya Tuhan apa. Ya apa caranya? Bersatu sama Roh Kudus. Ketika kita hidup, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan tuntun kita tiap hari. Betul tak? Dia akan kasih tahu kita, kamu salah loh ini. Dia akan kasih tahu kita, lakukan ini. Dalam pekerjaan dia akan kasih tahu, buat begini, buat begini. Kita bukan manusia super Bapak Ibu. Sehebat apapun pengalaman kita, tanpa Roh Kudus pasti akan jatuh. Yang ada Roh Kudus saya kadang bisa jatuh kok. Kalau gitu gak usah Roh Kudus, kita harus punya Roh Kudus. Kenapa bisa jatuh? Karena apa? Dilepas Roh Kudusnya. Lebih mau apa? Hawa nafsunya, keinginannya. Sore hari ini minta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu bukan hanya untuk bahasa roh saja. Roh Kudus itu bisa dipakai dalam segala hal. Engkau bodoh, anak-anak muda mungkin. Saya dengar ada di sini anak-anak muda. Dulu waktu muda dikasih tahu, ini nilainya kok jelek, ini nilainya kok gini. Belum lagi teman-temannya begini. Agak naik sedikit. Loh, anakku nilainya bagus. Matematikanya bagus, pelajarannya bagus. Karena Tuhan. Agak naik sedikit, gak mau sekolah Bapak Ibu. Bukan jemaat sini, di Zimbabwe sana, Nigeria. Orang Nigeria kan malas sekolah Bapak Ibu. Kalau jemaat Surya Kebenaran rajin-rajin semua. Kalau enggak mana semua pelayanannya jalan bagus, amin.
butuh Roh Kudus dalam bekerja. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang ngingetin. Ketika kita emosi aja. Padahal itu jalannya gampang. Tapi karena emosi, nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Karena apa? Dalam hati ini nggak ada kesatuan dengan Roh Kudus. Hidup bersatu dengan Roh Kudus penting. Ketika ada Roh Kudus kita diingatkan kesalahan kita diingatkan kebodohan kita. Kayak tadi anak saya ceritakan, YouTuber kita melihat 100 lebih ribu. Saya percaya pasti Roh Kudus ingatkan, itu awas itu, kamu dicoba itu. Betul, baru 4 kok yang lihat kok. 4. Apa nih 1.000? Ya diimani toh, oh ya kalau itu bicara beda lagi. Baru 4. Artinya apa? Dituntun, enggak gampang dibodohin. Saya ulang lagi, kalau kita gampang dibodohin, kalau kita gampang dikerjain, mau jadi apa? Saya selalu kalau dengan Bapak Gembala ditekankan, jangan mau dibodohin, jangan mau dibodohin. Wis pokoknya apa-apa kita yang pinter gitu loh. Tapi juga jangan mau apa? Harus mau menerima. Minggu lalu dikatakan mau menerima pengajaran. Roh Kudus mengajar kita hidup bersatu dengan Roh Kudus dalam segala hal. Kemudian hidup bersatu dengan siapa? Tuhan taruh kita itu di mana kita berada, hidup bersatu. Kalau kita sekarang ada di dalam kesatuan, misalnya saya, rumah tangga Bapak Herman Ignatius bersatu. Kalau bisa bersatu kan enak. Coba kalau dia jalan sendiri, saya jalan sendiri, ini jalan sendiri. Ada saatnya kita mempunyai jalan waktu sendiri. Tapi yang Tuhan bicara apa? Hatinya satu. Ketika hatinya satu sama dengan rukun. Kalau rukun, Mazmur 133 apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau belum rukun, berdoalah supaya ada kerukunan di situ. Kalau sekarang kita ada di jemaat GBI Surya Kebenaran, rukun. Dalam pelayanan rukun, jemaat yang satu sama lain gak ada yang saling ngerasani. Saya percaya jemaat sini gak suka rasan-rasan. Jemaat sini gak ada yang suka main-main di belakang. Kamu tahu itu, Bu Gembala, sepatunya gak pernah ganti. Itu aja terus. Misalnya kan paling enak pakai contoh mama sendiri. Bukan berarti saya bilang, kilo Bu Gembala gurun tuku sepatu tuku. Enggak, bukan. Misalnya, kamu tahu, itu tadi singer di atas. Fales suarai, aku ngrungokno dhewe sampai aku jadi fales enggak ada. Saling kesatuan, memberikan masukan, memberikan dukungan. Kamu tahu Andre itu gaya tok kalau song leader, tapi suaranya ngebos. Doakan, gak ada ngerasani. Saya percaya kalau kita dalam hati begini aja kita udah bisa rukun Bapak Ibu. Oh alangkah indahnya Bapak Ibu. Amin. Kita harus rukun. Yang pertama tadi rukun dengan hidup bersatu dengan Roh Kudus, hidup bersatu dengan Kristus. Yohanes 15. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan apa? Dijawab. Tapi kalau kamu lepas, enggak dijawab. Yang terakhir, ayo kita harus hidup saling membantu, khususnya saudara seiman. Orang kalau bersatu itu powernya besar Bapak Ibu. Orang kalau nggak bersatu, selesai masalahnya, tapi capek nanti, sakit. Anak-anak muda di tempat ini saya bersyukur, mereka bersatu, mereka nggak lihat ini dari mana, itu dari mana, itu dari mana. Akhirnya apa? Mereka kalau buat apa pasti jadi, mereka kalau buat apa pasti bagus. Tapi kalau kita kerjakan, kayak biasa saya kerjakan apa-apa sendiri semua, ujung-ujungnya apa? Teler Bapak Ibu. Ada yang kerja sendiri nggak selesai. Makanya bersatu itu penting. Mulai hari ini, kalau mau hidup berkenan, apalagi dalam keadaan seperti ini, kita butuh saling membantu Bapak Ibu. Nggak ada yang kuat malam hari ini. Kita butuh saling memberikan semangat. Kita butuh saling memberikan support. Amin. Ayo, satu sama lain kasih semangat, satu sama lain kasih kekuatan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling ngerasani. Ngerasani aja Bapak Ibu. Tuhan tuh bisa lihat loh. Ngerasani aja Tuhan bisa lihat. Tapi ayo kita saling memberikan dukungan, semangat, masukan-masukan yang baik. Saya percaya hari ini kalau kita bisa hidup bersatu, baik dengan Tuhan,
di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, indah hasilnya. Kalau Tuhan sudah berkenan, Dia akan mendengarkan segala doamu. Sehingga yang paling penting Bapak Ibu, nanti sampai akhirnya kita bisa bertahan. Nanti sampai kekekalan didapati Tuhan. Oh, jemaat Surya Kebenaran, 100% semuanya tetap berdiri teguh. Biar firman Tuhan malam hari ini, kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersatu sama Kristus. Jangan anggap ini sebagai lambang Bapak Ibu. Oh, aku kalau perjamuan harus datang karena apa? Ini rutinitas. Enggak, kita imani. Tuhan, ini darahmu. Ketika darahmu bersatu dengan aku, dalam nama Yesus segala penyakit hilang. Dalam nama Yesus segala ketakutan hilang. Darah tinggi, darah rendah, darah merah, darah biru hilang. Tuhan ganti darah Yesus. Asam urat, asam Jawa, asam hati, sakit hati hilang. Karena apa? Bersatu dengan Yesus. Jadi jangan hanya rutinitas, ambil betul-betul imani mulai besok, mulai hari ini. Berbuat, tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kesungguhan kalau kita itu mau sungguh-sungguh. Anak-anak muda, makanya saya bilang, saya potong sedikit. Anak-anak muda seringkali saya bilang, kamu tugas pagi ya, tugas sore ya. Maksudnya apa? Supaya kalian itu mau sungguh-sungguh, tapi gak bisa dipaksa dengan cara gitu. Harus ada keinginan dari dalam hati, aku mau sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan itu bukan cari bonusnya kok, kita senangkan aja Dia. Kita sungguh-sungguh aja sama Dia, apa yang kita bisa buat, tunjukkan keseriusan kita. Saya percaya firman Tuhan janji, maka apa yang baik itu diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan sore hari ini jadi berkat. Ayo pegang teguh Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.